Oke teman-teman, adik-adik sekalian yang berbahagia, kita akan membahas tentang soal pembahasan tentang bab elastisitas SBMPTN 2016. Apabila suatu barang memiliki banyak barang substitusi atau barang pengganti, diingat-ingat substitusi itu berarti barang pengganti, maka permintaan terhadap suatu barang bersifat diingat-ingat elastisitas silang itu triknya itu Boskop. Jika B itu berarti lebih besar 0, itu berarti barangnya adalah substitusi. Kok itu berarti kurang dari 0, barangnya komplementer. Nah, barang substitusi berarti lebih besar 0. Lebih besar 0 berarti barangnya elastis. Kalau kurang dari 0 berarti inelastis. Jawabannya elastis. Cukup singkat cukup gampang. Terus nomor 2, berikut ini yang bukan merupakan faktor penentu elastisitas penawaran. Ingat, penawaran itu datangnya dari penjual atau produsen. Penawaran itu datangnya dari penjual penjual atau produsen. Berarti kalau ada pertanyaan faktor penentu elastisitas penawaran, berarti yang berhubungan dengan penjualan atau penjual berhubungan dengan penjual. Apa yang berhubungan dengan penjual? Tentunya ada kapasitas produksi, berapa besar produksi yang akan dibuat, kemudian bahan baku bahan baku bahan baku atau bahan yang akan digunakan untuk memproduksi, kemudian tentunya musim kemudian produsen juga harus membayar pajak kepada pemerintah. Berarti faktor penentu elastisitas penawaran ini ada kata-kata bukan ingat, ada kata-kata bukan berarti yang salah. Tadi kapasitas produksi itu masuk penawaran, bahan baku penawaran, musim penawaran, pajak penawaran. Nah, yang tidak adalah pendapatan masyarakat. Ini faktor penentu permintaan. Oke. Next adik-adik, sekarang SBMPTN 2018, ketika harga per unit suatu barang 100.000, jumlah barang yang ditawarkan 50, dan ketika harga per unit turun 50.000, turun menjadi 50.000, jumlah barang yang ditawarkan 30, maka nilai koefisien elastisitas kita ketahui P1 nya berarti 100.000, kemudian Q1 nya berarti 50, kemudian P2 nya menjadi 50.000, Q2 nya berarti 30. Ini diketahui P2 kurangi P1 berarti 50.000 kurangi 100.000 sama dengan ini kan negatif 50.000, ditulis 50.000 saja, negatif menjadi positif karena mutlak. Kemudian delta Q nya berarti Q2 kurangi Q1 sama dengan 30 kurangi 50 berarti min 20, cukup ditulis 20 saja, berarti E sama dengan delta Q per delta P kali P1 per Q1, delta Q nya berarti 20 per delta P nya 50.000 kali P1 nya 100.000 per Q1 nya 50, ini coret 4, nolnya sini coret 4, 10 bagi 5 berarti 2, ini coret-coret 2 kali 2 4 per 5, 4 per 5 itu 0,8. 0,8 itu E nya kurang dari 1 yang disebut dengan inelastis. Jawabannya adalah B. Kemudian nomor 4,
Jika elastisitas pendapatan permintaan lebih besar dari 1, maka barang tersebut, ingat kalau E lebih besar 1 itu adalah elastis. Contoh barangnya adalah barang lux atau mewah ya. Kemudian kalau E kurang dari 1 itu sering disebut dengan inelastis. Inelastis. Contohnya adalah barang kebutuhan pokok. Kalau E sama dengan 1 itu disebut dengan elastis uniter atau unitary. Itu contohnya adalah barang kebutuhan sekunder atau barang inferior juga bisa. Inferior itu barang yang mutunya rendah. Ketika pendapatan dia naik ya, ketika pendapatan dia naik maka barang ini akan ditinggalkan ya, dia akan mencari barang penggantinya. Nah, ini kan lebih besar 1, berarti jawabannya elastis. Contoh barangnya adalah barang lux atau barang mewah. Next, kemudian nomor 5. Nah, pertanyaannya, elastisitas permintaan suatu barang ditentukan oleh faktor. Nah, pertanyaannya adalah permintaan suatu barang. Berarti permintaan berhubungan sama pembeli. Ingat-ingat, kalau penawaran berhubungan sama penjual. Ya, ingat sama-sama tidak ingin rugi. Elastisitas permintaan atau elastisitas pembeli ya, berarti dipengaruhi oleh pembelian. Yang pertama adalah konsumen, tentu berpengaruh terhadap pembeli. Banyak sedikit barang substitusi. Ingat, barang substitusi sama dengan barang pengganti. Jika penggantinya banyak, tentunya barang tersebut ya akan banyak saingannya. Selera konsumen tentu berhubungan sama pembeli. Pokok tidaknya suatu barang terhadap kebutuhan konsumen juga berpengaruh terhadap pembeli. Jadi semuanya betul ya jawabannya. Jika semua jawaban benar, jawabannya E. Kemudian nomor 6. Pada kurva permintaan berbentuk linier, maka elastisitasnya ini seperti ini kalau digambar ya, ini permintaan linier. Linier itu berarti lurus ya. Kurva permintaan berbentuk linier, maka elastisitasnya, nah ini elastisitas di sini tuh berbeda-beda ya. Nah, ini ada 3 bagian. Ini tengah, kemudian di sini paling bawah. Ini namanya delta Q, ini namanya delta P. Nah, delta Q-nya ini kan berarti lebih kecil. Nah, ini berarti delta Q-nya lebih kecil dari delta P. Berarti di sini delta P-nya lebih besar daripada delta Q. Ini disebut dengan inelastis. Kalau di sini di tengah ini berarti delta P sama dengan delta Q yang disebut dengan elastis uniter atau unitary. Yang di sini berarti delta Q lebih besar daripada delta P yang disebut dengan elastis. Berarti kurva permintaan yang berbentuk linier, elastisitasnya adalah berbeda-beda pada tingkat harga. Tentunya jawabannya adalah A. Next, nomor 7, simak UI 2012. Jika harga barang X turun dan elastisitas permintaan inelastis, maka apakah yang terjadi terhadap jumlah barang X yang dijual dan penerimaan totalnya? Ingat, harga barang X turun. Ya, jika harga barang turun, hukum permintaan mengatakan maka jumlah barang yang dibeli tentunya akan naik.
Ya, diingat-ingat ketika harga naik, maka jumlah barang yang dibeli akan turun. Sedangkan TR itu berpengaruh, ya TR itu sendiri total revenue. Total revenue itu artinya total pendapatan. Total pendapatan yang dirumuskan TR sama dengan P kali Q. Ya, ingat Q-nya dikatakan naik, jumlah barang yang dibeli naik, tentunya TR akan berpengaruh terhadap kenaikan. Jumlah penerimaan atau total pendapatannya akan naik ketika Q-nya juga akan naik karena harganya tuh turun. Harga turun, Q-nya naik, tentunya total penerimaan atau total pendapatannya juga akan naik. Berarti kita cari jawaban Q naik, TR juga akan naik. Jawabannya D. Kemudian nomor 8, peningkatan harga suatu barang akan menurunkan kuantitas permintaan barang substitusi. Yes, ingat substitusi itu sama dengan barang pengganti, ya. Nah, kita misalkan ada beras bisa digantikan, ya, bisa jagung, ya, misalkan dengan jagung. Peningkatkan harga suatu barang, misalkan harga beras naik, akan menurunkan kuantitas permintaan barang substitusi, akan menurunkan kuantitas barang substitusi. Tentunya hal ini salah. Karena apa? Harga beras naik, maka orang akan menjauhi beras, dia akan membeli jagung. Jadi yang benar, ini mesti keliru ini. Yang benar ketika harga beras naik, maka jumlah permintaan terhadap jagung pasti akan naik karena orang akan beralih kepada jagung. Berarti pernyataan ini adalah salah. Sebab barang substitusi dapat saling menggantikan, betul, dan memiliki koefisien silang negatif. Ya, ingat koefisien silang itu rumusnya Boskop, ya. Boskop. Bos itu artinya lebih besar dari 0, itu barangnya substitusi. Kok itu kurang dari 0, itu barangnya komplementer. Nah, elastisitas silang negatif berarti kurang dari 0. Itu miliknya komplementer, bukan miliknya substitusi. Berarti di sini salah. Jawabannya pasti E. Next, kemudian nomor 9. Barang X memiliki elastisitas silang negatif. Ya, ingat elastisitas silang negatif terhadap barang Y, keduanya berlaku sifatnya adalah, ya, sama rumusnya Boskop, ya. Berarti lebih besar dari 0 itu barangnya substitusi, kurang dari 0 berarti barangnya adalah komplementer. Elastisitas silang negatif ini dikatakan adalah barang komplementer. Kemudian nomor 10. Barang X memiliki elastisitas harga terhadap permintaan lebih besar 1. Ingat, jika E lebih besar 1, maka disebut dengan elastis. Elastis itu contoh barangnya adalah barang luks atau mewah. Berarti pernyataan 1 benar, barang X memiliki barang yang elastis. Pernyataan kedua, penurunan harga 1% menyebabkan kenaikan permintaan lebih dari 1%. Betul, jika harganya berkurang, maka permintaannya akan nambah. Secara keseluruhan penerimaan total perusahaan akan meningkat saat harga turun. Betul, contohnya barang mewah itu, jika harga turun maka total penerimaan perusahaan akan bertambah. Barang tersebut bukan merupakan kebutuhan pokok, betul, ya. Kalau kebutuhan pokok itu E-nya kurang dari 1, berarti betul semua, jawabannya adalah E.
Oke, nomor 11 pemantapan UTBK 2021, pengaruh perubahan harga atau delta B terhadap jumlah barang yang diminta atau delta Q atau yang ditawarkan, berarti delta S ya, QS ya, QD itu jumlah barang yang diminta, QS jumlah barang yang ditawarkan ya, QD atau delta QS disebut dengan elastisitas ya. Tentunya rumusnya E sama dengan delta Q per delta B kali P1 per Q1. Ingat, jika ED berarti elastisitas permintaan, jika ES berarti elastisitas penawaran. Kemudian elastisitas bisa dibagi menjadi 3 macam ya. Di materi tadi sudah diterangin, yaitu ada elastisitas harga. Elastisitas harga itu disingkat dengan ED atau ES ya. Kemudian yang kedua, elastisitas silang disingkat dengan EC ya. Yang tafsirannya, jika lebih besar dari 0 itu bos ya, lebih besar dari 0 itu barangnya substitusi, jika kurang dari 0 ya itu namanya barangnya komplementer ya. Terus ada elastisitas pendapatan atau EI. EI itu berarti delta Q per delta I kali I per Q ya, dibalik. Elastisitas pendapatan, jadi jawabannya adalah A. Next, nomor 13 ya, rumus untuk menghitung pada gambar di bawah ini adalah ya, ingat ada ED ya. ED itu berarti demand ya, D nya elastisitas, D itu demand. Demand itu berarti permintaan. Cari jawabannya elastisitas permintaan. Jawabannya D. Kemudian nomor 14, ketika harga 400, jumlah apel yang diminta 30, lalu harga mengalami penurunan menjadi 360, harga apel naik 60. Berapakah besar elastisitas permintaannya? Ya, diketahui P1 nya 400, Q1 nya 30, kemudian P2 nya 360, Q2 nya 60. Ketemu delta Q nya 60 kurangi 30, ketemunya 30. Delta P nya 360 kurangi 400, ketemunya negatif 40, ditulis 40. E sama dengan delta Q per delta P 30 per 40 kali P1 400 per Q1 30. Ini habis. Ini coret 1 coret 1, 40 bagi 4 ketemunya 10. E sama dengan 10 itu E lebih besar 1, berarti barangnya elastis. Oke, kemudian nomor 15 ya, gambar di bawah ini menunjukkan situasi ya, ada kata kunci tidak landai dan tidak curam, berarti dia itu delta Q sama dengan delta P. Jika delta Q sama dengan delta P, berarti E nya sama dengan 1. E sama dengan 1 disebut elastisitas ya, uniter ya, atau E nya sama dengan 1. Kalau elastis itu E nya lebih besar 1, kalau inelastis E nya kurang dari 1. Kalau elastis sempurna E nya sama dengan 0, kalau inelastis sempurna E nya sama dengan tak terhingga. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 16, barang apa yang bisa mengalami sesuai grafik ini? Nah, ingat dia itu mempunyai delta P
delta P-nya itu lebih besar daripada delta Q. E-nya kurang dari 1. Kalau delta Q lebih besar dari delta P, itu E-nya lebih besar 1. Kalau delta Q sama dengan delta P, itu E-nya sama dengan 1. Nah, ini posisinya E kurang dari 1. Itu contohnya adalah barang kebutuhan pokok atau sembako. Jadi jawabannya adalah B. Kalau E lebih besar 1, contohnya adalah barang lux atau mewah. Kalau E sama dengan 1, itu adalah contohnya adalah barang sekunder atau inferior juga bisa. Next, kemudian nomor 17. Gambar di bawah ini merupakan rumus dari ES sama dengan delta Q per delta P kali P per Q. Kata kuncinya adalah S. Berarti elastisitas penawaran atau jawabannya A. Ingat kalau ada kata-kata supply berarti dia penawaran. Kalau ada kata-kata demand itu berarti permintaan. Nomor 18. Harga sepatu pada awalnya adalah 15.000, kemudian turun menjadi 20.000. Berarti P1-nya adalah 15.000, kemudian P2-nya 20.000. Harga jumlah barang mengalami kenaikan dari Q1-nya 1.000, kemudian menjadi Q2-nya 4.000. Berapakah elastisitas penawaran? Nah, ketemu delta Q, Q2 kurang Q1 berarti 3.000. Delta P-nya P2 kurangi P1 berarti 5.000. 20.000 kurangi 15 berarti E sama dengan delta Q 3.000 per delta P 5.000 kali P1 15.000 per Q1 1.000. Nah, ini berarti ketemunya adalah coret-coret coret 15 bagi 5, 3 kali 3 9. E nya lebih besar 1 atau elastis jawabannya adalah C. Next, kemudian nomor 19. Harga jeruk mengalami kenaikan dari P1 P1-nya sudah diketahui 6.000, kemudian P2-nya diketahui 7.000. Ini diketahui delta P 7.000 kurangi 6.000 itu 1.000. Kemudian delta Q-nya dicari dengan Q1 6.500, Q2-nya 7.000. Berarti ketemu delta Q-nya adalah 7.000 kurangi 6.500, ketemunya 500. Berarti E sama dengan delta Q per delta P 1.000 kali P1 6.000 per Q1-nya 6.500. Nah, ini bisa dicoret-coret. Ini coret 2, 6 kali 5 itu berarti 30 dibagi 65 dibagi 5, 30 bagi 5 6, 65 dibagi 5 65 dibagi 5 15 bagi 5 13. Nah, ini besar yang penyebut. Kalau besar penyebut berarti E-nya kurang dari 1 atau inelastis Jawabannya adalah D.
Terakhir nomor 20, bagaimana agar barang penawarannya semakin elastis. Ya, elastis itu contoh barangnya. Ya, lebih besar satu contoh barangnya adalah barang mewah. Ya, barang mewah akan semakin dibutuhkan masyarakat jika perusahaannya menambah gudang penyimpanan. Ya, karena semakin banyak yang disimpan, tentunya barang mewah tersebut akan semakin persediaannya semakin banyak dan akan semakin banyak yang mencari. Otomatis harga yang ditawarkan juga akan semakin tinggi, karena semakin sedikit gudang penyimpanan, tentunya dia harus menjual secepatnya. Menjual secepatnya akan membuat harga semakin turun, maka diperlukan banyak atau menambah gudang penyimpanan sehingga barang itu akan semakin elastis. Jawabannya adalah yang C. Oke, sekian dulu adik-adik, mudah-mudahan bisa dipahami dan sampai ketemu lagi di bab ekonomi selanjutnya.